cita-cita luhur. Dia anak dapat kesempatan berkembang penuh. Baiklah Pak, kami hari ini akan membicarakan tentang dinamika yang telah Bapak pernah alami, kemudian bagaimana Bapak menyelesaikannya. Kira-kira selama menjadi kepala sekolah ini, apakah Bapak pernah mengalami dilema etika yang Bapak kesulitan sebenarnya untuk mengambil keputusan, namun akhirnya tetap mengambil keputusan yang menurut Bapak sudah melakukan berbagai macam evaluasi? Yang jelas ini dilema itu pasti ada. Dilema terhadap korban, dilema terhadap lingkungan, atau nggak korban, bukan kesehatan didik, kesehatan didik dan lingkungan. Jadi kadang-kadang ada plus minus. Tapi kita tetap legal formalnya itu harus ada. Kalau kita ngambil keputusan, sakit buat yang bersangkutan. Dan tapi itu memang kesalahan, sakit, tapi secara aturan normal memang salah, aturan sekolah sudah merengket, tidak bisa ditawar. Nah itu kan ini harus kita tegakkan. Saya prinsipnya kesampingkan yang tidak enak ini. Selagi legalnya normal, tidak salah. Jadi dia memang pelanggarannya secara normal iya, secara formal, legal formalnya ada. Seperti kita legal aturan sekolah, disebut poin kalau 100, habis poinnya anak itu berhenti. Itu formal, legal formal, dibicarakan, disetujui bersama orang tua dan siswa, bersama komite. Contoh kasusnya seperti apa Pak? Misalkan anak mencuri atau minuman keras, bisa saja. Yang sering terjadi itu kan anak satu mencuri, yang kedua mungkin anak ini kadang-kadang apalagi menyangkut sudah menggunakan semacam video porno dan sebagainya. Nah yang jelas yang sudah kita lakukan meskipun zero, kalau ke dalamnya enak ke dalam secara form, secara aturan dia sudah 100 pelanggaran sudah habis 100 poin. Tapi kalau anak ini belum ada persoalan sebelumnya, belum ada catatan keburukannya, belum pernah terjadi, prestasi anak ini artinya ada, kita masih 100 tapi ada semacam toleran ikut-ikutnya. Kalau kasus yang Nah ini contoh Bu, saya sudah ada anak kita melawan satpam, melawan guru, melawan karyawan, melawan kepala sekolah itu 100 harus berhenti. Ini nantang satpam di pos. Dia berkelahi, masuk ke sini dipanggil. Kalau semua guru, beberapa orang guru sudah mereka berhenti Pak. Lihat aturan yang memang pelanggaran ini diberhentikan. Tapi si A kelas 12 si A ini kita panggil orang tuanya, kita cari data pribadi. Data pribadi sampai baru saat gara-gara itu kejadian ketahuan bahwa ini ada faktor perempuan. Kenapa perempuan? Ternyata anak ini bapaknya tidak ada bapak tiri yang jarang ketemu. Dia hidup dengan ibunya saja. Wajar kan? Sehingga saya buat perjanjian. Kalau menurut aturan, kalau kita berkeras menurut aturan 100 berhenti. Tapi kalau saat itu saya berhentikan, dilema. Ya secara formal, legal benar. Kepala sekolah sudah memutuskan itu. Kenapa? Aturan kita berkuat bahwa aturan kalau melawan
guru, melawan kepala sekolah, melawan pegawai berhenti. Melawan kenapa? Melawannya sebatas apa? Kalau sudah nusuk, kadang-kadang nusuk pakai pisau, itu harus. Jangan tawaran lagi. Sekarang nantang, cuma nantang mungkin saat ada emosi. Akhirnya saya kumpulkan di sini, melakukan kesiswaan, karena itu kejadian spontan kesiswaan. Karena ini menantang, takutnya kalau, nah ini prinsip. Kalau persoalan yang sensitif, hari itu harus melibatkan siapa yang ada kepentingan dengan penyelesaian. Hari itu saya panggil orang tua, ibunya, wakil kesiswaan, satpam, dan anak. Saya kan disitu damai, buat perjanjian dan paham yang bersangkutan. Kamu berhenti, tapi kami masih toleransi. Ibunya kata, ini seharusnya berhenti, masih mau sekolah, buat perjanjian. Selangkah melanggar kesalahan, tidak ada komunikasi lagi, berhenti. Harus bersatu. Nah itu apa? Anaknya ini tanaman, beri tanam sesuai dia nantang sampah, padahal ini soal ini. Sampah kecil. Yang ditantang Mael juga yang tanam. Kalau saya waktu dia masuk informasi nantang ngajak sampah berkelahi itu masuk. Hebat. Dalam perhitungan saya berarti ya. Perlu tahu bahaya, kan? Secara fisik. Saya juga emosi, tapi pelajari kenapa. Kalau ya memang walaupun kita bisa sabar, kalau sudah menghadapi orang berkelahi, kadang-kadang ya berbawa juga emosi. Begitu masuk di, kalau bukan zaman, itu dulu kan. Nah, itu. Baru tanya, kalau kami di bawah 2000, seperti itu. Pajang dulu anak itu, baru tanya. Jadi Pak Pur tuh kemarin ada dilemanya Pak ya? Dulu setelah tahu cerita, bapak tidak ada. Saya pengen jadi bapak, tapi kadang ada tinggal dengan ibu. Akhirnya ada juga hikmah setelah bertemu saya, setelah seperti itu dapat aturan, dia justru hormat sekali dengan kepala sekolah. Yang tadinya anak ini sangat katakanlah memang dari mata nantang itu, memang agak melawan, tipe katakanlah tipe orang-orang yang memang katakanlah pemberontak. Cakap bakal jadi terlempar nak. Gitu. Jadi begitu sudah ada perjanjian itu, justru dengan saya setiap ketemu nyapa, dan saya tidak lagi ini, justru asal ketemu rangkul, pegang bahunya, ingat perjanjian. Pada saat keputusan itu orang tuanya ada juga sudah dipanggil. Kemarin kalau ketemu kalau ingat waktu sih kalau lebih kuat kalau harus aman kan Amat ya Pak ya? karena anak itu di benak itu ini suatu saat hebat utama. Justru dia dekat dengan saya, tidak kenal dengan orang yang tidak kenal, lawan orang tuanya tidak kenal. Kalau sudah aku taruhlah kenal, itu dah begitu sudah kejadian itu selalu kalau ketemu dia salah menegur saya. Kalau saya dekat juga saya rangkul, jadi sama. Jadi ternyata kedekatan kita dengan anak itu mensupport itu. Mungkin kalau tidak seperti itu kita lama. Kau belajar cita-cita luhur.